saya sudah posisinya memakai kostum dan nanti kalau misalnya buka kostum itu lumayan lama, kemudian nanti kalau pakai kostum lagi juga akan memakan waktu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit menggunakan kostum yang didobelin pakai baju luar. Karena saya sangat-sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keraton, bisa menjadi seorang abdi. Filosofi hidup saya, yang penting saya bisa bermanfaat untuk semuanya sih, bagi diri saya sendiri, lingkungan sekitar, untuk daerah, untuk kebudayaan. Nama saya Inggar Bagus Wibisana. Saya adalah seorang dokter, tapi saya juga seorang abdi dalem di Keraton Ngayogyakarta Diningrat di Matoyo atau penari. Kenapa tertarik menjadi abdi dalem penari? Awalnya saya hanya iseng, bukan iseng sih, lebih ke pengen untuk mempromosikan kebudayaan ya pada awalnya. Jadi tujuan saya cuma ingin ikut melestarikan budaya, kemudian melakukan promosi kebudayaan. Tetapi ternyata tari itu menyenangkan, dan dari berbagai macam value yang ada di keraton dan kemudian nilai-nilai dari seorang abdi, saya tertarik untuk menjadi abdi dalem, kemudian menjadi abdi dalem penari ini. Oke, kalau awalnya mulai dari saya terjun ke dunia tari dulu ya, di tahun 2015 itu saya wisata ke keraton, kemudian dari sana saya melihat ada yang memotivasi saya untuk belajar tari itu karena mayoritas yang nonton di keraton itu adalah turis mancanegara. Jadi saya kemudian tergerak hatinya untuk gimana nih caranya bisa ikut mempromosikan, kemudian membuat orang-orang itu lebih tertarik dengan budaya, apalagi di generasi yang milenial ini ya. Nah, generasi milenial ini kan anak-anaknya itu yang butuh bukti untuk bisa membuat mereka itu tertarik juga. Nah, saya kemudian ikut belajar tari klasik gaya Yogyakarta. Kalau saya awal menjadi abdi dalem itu Mas Jajar Wibisana Bunto Matoyo. Mas itu karena saya bukan dari Sentono Dalem, kemudian Jajar itu pangkatnya, pangkat awalnya golongannya Jajar, kemudian Wibisana diambil dari nama akhir saya, kemudian Punto Matoyo itu dari keraton. Nah, Matoyo ini menggambarkan golongan yang saya ikuti, yang saya berkecimpung di sana, Matoyo atau penari. Sekarang alhamdulillah sudah naik menjadi Mas Bekel Punto Matoyo. Jadi jajarnya ganti Bekel, kemudian Wibisananya hilang, langsung Punto Matoyo. Begitu. Suka duka sebagai abdi dalem, kalau dukanya nggak ada sih Mas, karena saya sangat-sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keraton, bisa menjadi seorang abdi. Kalau sukanya banyak sekali, saya bisa bertemu orang-orang hebat di keraton, belajar dari ahli-ahli di bidang tari klasik, kemudian bisa ikut terlibat di berbagai macam event yang ada di keraton maupun di luar keraton gitu. Yang Krido Mardowo terlibat, saya juga kemudian ikut dilibatkan. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi saya, seorang anak desa ini gitu. Bekerja selain sebagai abdi dalem, pekerjaan utamanya adalah sebagai dokter. Saya ada beberapa tempat praktek, salah satunya di sini, di salah satu rumah sakit di daerah Kulon Progo. Kemudian tempat praktek yang kedua juga di daerah Kulon Progo juga, cuman jaraknya memang agak jauh dari tempat ini. Kalau praktek pribadinya, praktek mandirinya di Jalan Gua Kiskendo kilometer 1. Kalau utama, karena pekerjaan utama di KTP itu dokter, jadi ya dokternya jelas yang pertama diutamakan. Prioritas pertama sebagai dokter. Cuman sebagai dokter kan itu tadi ada kesempatan untuk cari ganti jaga atau tuker jaga. Itu viral itu malah tidak disengaja, jadi bukan
bukan seperti mungkin beberapa orang yang memang membuat konten biar viral gitu, enggak. Jadi saya cuman iseng aja membuat konten gitu dan kemudian bisa FYP. Nah dari situ baru dapat dampak lainnya. Kalau tujuan utamanya cuman murni pengen promosi kebudayaan aja. Kalau manfaatnya untuk saya pribadi dulu ya, untuk saya pribadi dulu jelas itu membuat saya lebih bahagia karena itu buat sarana saya healing gitu. Kalau orang-orang itu healingnya main-main ke pantai, main-main ke tempat wisata. Kalau saya healingnya dengan melakukan sesuatu yang bernilai seni gitu, di kebudayaan, di keraton, kemudian joget, nari. Mau tidak mau karena saya dikenal sebagai seorang dokter yang juga ada bidang lainnya yang mungkin agak beda dengan dokter yang lain, itu membuat kata beberapa pasien itu memberikan point of interesting sendiri. Jadi memberikan ketertarikan sendiri orang untuk datang ke saya, berobat di saya, mengenal saya. Nah, pernah nih cerita menarik waktu itu pas masih pendidikan. Jadi saya mau pentas di salah satu resto di Jogja. Kemudian saya sudah pakai kostum, ternyata ada panggilan situ, operasi emergency. Jadi harus segera dilakukan saat itu juga. Saya ada on call itu, sedangkan saya mau pentas. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah ngelobi ke panitia untuk switch jam. Karena saya sudah posisinya memakai kostum dan nanti kalau misalnya buka kostum itu lumayan lama, kemudian nanti kalau pakai kostum lagi juga akan memakan waktu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit menggunakan kostum yang didobelin pakai baju luar. Nah, itu cara yang saya bisa lakukan. Itu mungkin agak lucu tapi ya kenyataannya begitu gitu. Kalau mau prioritaskan yang mana jelas yang harus dilakukan dulu dan kemudian kebetulan narinya juga bisa di lobi jadi ya oke, jalan dua-duanya. Nah, setelah operasi saya balik lagi ke tempat pentas dan kemudian pentas gitu. Ibu Juminten tinggal di Seworan Tirjo, RT 20 RW 8. Dokter Enggar itu baik, melayani pasien juga enak, kita komunikasi enak. Jadi kayaknya belum diobatin udah sembuh. Ya enak gitu. Nama saya Widyo Purnomo Wardoyo, asma paring dalem Kago Matoyo. Terus pangkat di abdi dalem bekel nom. Fungsi penari di dalam keraton menarikan ciptaan Karso Dalem. Menarikan itu juga tidak sembarangan penari yang bisa menarikan yayasan dalem. Kalau latar belakang penari, ada yang mencontohkan Dokter Enggar. Dokter Enggar mungkin sebelum dia menjadi dokter, dia sudah passionnya di nari dulu. Kalau abdi dalem penari, persyaratannya ya setidaknya dia bisa menari. Satu itu. Yang kedua, konsekuensi sebagai abdi dalem menari itu beratnya mau menarikan yayasan dalem. Itu yang mungkin dirasa ingin menarikan yayasan dalem itu kayak ada tekanan. Masalah berat dan tidak itu tergantung personal masing-masing. Kalau kita terima kewajiban, diterima dengan lapang dada dan ikhlas, akan menjadi mudah dan gampang.
filosofi hidup saya, yang penting saya bisa bermanfaat untuk semuanya sih, bagi diri saya sendiri, lingkungan sekitar, untuk daerah, untuk kebudayaan, dan pokoknya saya pengen menjadi manusia yang bermanfaat selama hidup saya gitu.